Perkenalkan, saya Puspita Pratiwi, biasa dipanggil Puspita. Saya mahasiswa Poltekkes Negeri Semarang yang saat ini dinas di ruangan ini selama 2 minggu. Dan 1 minggu lagi saya di sini. Hari ini saya dinas pagi ya Bu, dari jam 7 sampai jam 2 siang. Saya yang akan merawat Ibu selama di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu nama lengkap Ibu siapa dan Ibu senang dipanggil siapa? Nama lengkap saya Fatma, biasa dipanggil. Bagaimana kabar Ibu saat ini dan bagaimana perasaan Ibu saat ini? Perasaan saya baik. Ibu, dari yang saya baca dari data pengkajian Ibu, alasan masuk karena mendengar seseorang mengejek. Kira-kira yang menyebabkan apa ya Bu? Saya akan tanya terlebih dahulu ya Bu. Yang pertama, berapa sering Ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Sangat sering, mungkin bisa sampai 9. Baik Ibu, berapa lama suara yang Ibu dengar berlangsung? 30 menit. Dari mana Ibu merasa suara itu terdengar Bu? Biasanya dari telinga bangkat, biasanya muncul. Baik Ibu, apakah Ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau luar Ibu? Luar. Biasanya seberapa keras suara itu dan didengar oleh Ibu? Sangat keras. Baik, selanjutnya, seberapa sering isi suara yang Ibu dengar bersifat negatif? Ya, kadang itu mengejek saya. Selanjutnya, kalau boleh tahu apa isi suara yang Ibu dengar itu? Suaranya itu negatif, terus mengejek-ngejek. Baik, seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara yang Ibu dengar? Sangat tidak nyaman karena sering sekali suara itu muncul. Selanjutnya, seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan saat suara itu muncul? Suara itu sangat mengganggu. Baik, seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara itu dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Suaranya itu sangat mengganggu fungsi kehidupan saya, seperti itu kayak meja. Baik Bu, yang terakhir, seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul itu Bu? Saya belum bisa mengendalikan suara yang itu. Oh iya, baik. Apakah Ibu belum mengetahui cara mengontrol halusinasi yang benar? Belum tahu. Apakah Ibu tertarik untuk melakukan setiap suara itu muncul Bu? Ya, bagaimana caranya Ibu mempraktikkan cara mengontrol suara-suara tersebut? Belum pernah Ya, baik. Apakah dengan cara yang Ibu lakukan suara itu bisa berkurang Bu? Apakah Ibu belum mengetahui cara mengontrol halusinasi dengan benar? sudah Lalu bagaimana cara Ibu mempraktikkan cara mengontrol suara-suara tersebut Ibu? ingin menentukan Ya, oh ya. Apakah dengan cara tersebut suara itu bisa berkurang Bu? bisa, tapi seperti masih ada. Baik. Selanjutnya, bagaimana kalau kita berdiskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan menghardik? Apakah Ibu bersedia? Apakah Ibu belum mampu mengidentifikasi adanya halusinasi, misal suara yang tidak didengar oleh orang lain? Apakah Ibu tidak bisa membedakan antara realita dan halusinasi? Baik. Apakah Ibu membutuhkan teknik mengontrol halusinasinya? Ya, untuk waktunya kurang lebih untuk berbincang-bincang ini, kalau 15 menit Ibu bersedia? Ibu ingin berbincang-bincang di mana? Oke, baik. Hari ini kita akan belajar cara mengontrol halusinasi. Bagaimana kalau kita latih cara yang pertama dulu ya Bu, yaitu dengan cara menghardik. Apakah Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik? Nah, itu cara mengontrol halusinasi, khususnya suara-suara dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut secara tegas. Dengan latihan teknik menghardik, tujuannya yaitu agar Ibu merasa lebih berkuasa atas halusinasi yang bisa membedakan mana yang nyata atau tidak. Yang perlu dipersiapkan yaitu waktu, komitmen, dan kesiapan mental, dan posisi harus takut jika sedang sendiri atau dengan orang lain. Caranya bagaimana Ibu? Saya akan mempraktikkan dulu, baru Ibu mempraktikkan kembali yang telah saya lakukan ya Bu. Ketika sedang sendiri, Ibu bisa menggunakan cara ini. Begini, jika suara itu muncul, katakan dengan keras, pergi, saya tidak mendengar. Kamu suara palsu, sambil menutup kedua telinga ya Bu. Nah, seperti itu. Ketika Ibu sedang di keramaian, Ibu katakan dalam hati saja. Coba sekarang Ibu ulangi sendiri yang saya lakukan tadi. Pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Wah, bagus sekali ya Bu, sudah bisa mempraktikannya dengan baik. Baik, Ibu masih ingat atau tidak tadi kita berbincang-bincang dan belajar apa? Belum
Itu bagaimana perasaan ibu? Bagaimana perasaan ibu sekarang mengontrol halusinasi dengan teknik hati, Bu? Sudah sus. Ya. Baik, Ibu masih ingat tidak tadi kita berbincang-bincang belajar apa? Masih sedikit. Coba Ibu sebutkan lagi apa pengertiannya, tujuannya, dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Itu teknik hati dengan cara me- dengan cara mengatakan dengan keras pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu lagi di tempat sepi seperti itu. Jadi kalau kita di tempat ramai cukup dalam hati saja mengatakan pergi. Bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi, Ibu? Dapat dipahami sus. Bagus sekali, Ibu. Sekarang kita masukkan ke dalam jadwal ya, Bu. Bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat Ibu halusinasi, Ibu nanti coba praktekkan latihan yang tadi ya, Bu. Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan itu selama 3 kali ya, Bu. Sehari itu 3 kali. Atau saat Ibu mendengar suara tersebut muncul. Baik sus. Bagaimana jika saya masukkan ke dalam jadwal harian, Ibu? Cara mengisi buku kegiatan harian adalah sesuai dengan jadwal kegiatan harian yang telah kita buat tadi ya, Bu. Jika Ibu melakukannya secara mandiri, maka Ibu menuliskan di kolom N. Jika Ibu melakukannya dibantu oleh perawat atau keluarga atau teman, maka Ibu buat di kolom B. Jika tidak melakukannya, maka ditulis di kolom T. Apakah dimengerti? Masih sus. Baiklah Ibu, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang lain? Cara yang kedua yaitu dengan bercakap-cakap untuk mencegah suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Besok saya akan kembali lagi sekitar pukul 9 waktunya. Ibu mau berapa lama? Bagaimana kalau seperti tadi Ibu 15 menit? Tempatnya Ibu mau di mana? Di sini atau di mana? Di sini aja sus. Baik, jika sudah cukup saya izin pamit dulu ya Bu. Terima kasih. Ya Ibu, sama-sama.